Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Andre Jonathan Nathaniel Linggolan, NIM 12S23017 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fernandes Litonga dengan NIM 12S23002. Di sini kami akan menjelaskan UTS kami kemarin, UTS praktikum. Jadi di sini ada kasus itu kayak grading komponen. Jadi soalnya itu Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu peer ketika mengerjakan tugas pemrograman. Jadi Ucok dan Butet akan mendapat penilaian nilai akhir yang dikonversi nilainya itu ke A, B, B dan BC, terus seterusnya lah. Baru sebuah mata kuliah yang paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh ada mata kuliah yang dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari kuis, assignment, mid exam dan final exam. Dengan bobot masing-masing 20%, kuis 30%, assignment 25%, mid exam dan 25% final exam. Sementara itu ada juga mata kuliah yang memiliki 2 komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan. Dengan bobot kalau seminar proposal itu 40% dan seminar kemajuan itu 60%. Jadi di sini dibilang si Ucok dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Nah, jadi inilah rancangan dari program yang akan dibuat nanti. Pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen sikanya yang akan diperuntukkan di mana K itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 5. Lalu dibilang di sini, selanjutnya program akan membaca nilai dari si K ke buah baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi dari nama si komponen, persentase bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah simbol pagar seperti ini. Lalu panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu dijamin persentase bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat, yang dimana nilainya itu yang tadi dibilang itu di atas 0 dan lebih kecil daripada 100, pokoknya sampai 100 lah. Komponen penilaian ini dikemas dalam bentuk structure. Jadi nanti kita di sini memakai struct. Nah, lalu di sini dibilang setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran, berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, persentase bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon. Nah, jadi tanda semikolon itu seperti ini, dan itu sebagai separatornya, sebagai pemisah. Jadi selanjutnya program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkannya dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberikan keluaran pas dan sebaliknya itu fail. Batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus adalah nilainya 50. Jadi contoh pertama itu kayak gini, inputnya itu project, terus tanda pagar 60, tanda pagar 81, final exam tanda pagar 40, tanda pagar 78. Jadi ini kalau misalnya lainnya 2, K-nya itu sama dengan 2. Baru nanti keluarnya itu ini project nilainya 60, kemudian 81, final exam nilainya 40, kemudian 78. Jadi nilainya 79,8. Terus statusnya itu pas atau sama dengan lulus karena nilai lulus tadi adalah minimum 50. Ini kalau misalnya 4, ini kuis, assignment, mid exam, final exam. Pas ini kalau 5. Kita langsung saja ke code-nya. Jadi ini adalah code yang kami buat. Ini dengan bantuan source juga. Dan sebelumnya juga nilai yang kami dapat itu adalah 0. Ini berikut kami tunjukkan nilainya. Jadi berikutlah nilai yang kami peroleh kemarin. Jadi berikutlah kodenya.
seperti biasa kita struktur dari kode itu pertama kita buat dulu library-nya. Nah, di sini kami buat itu pakai stdio.h, lalu stdlib, lalu string.h karena nanti kan kita berhubungan dengan string ya. Terus seperti biasa kita buat awal-awalnya itu in main seperti ini. Lalu di sini ada atoy, ink sama dengan atoy argv1. Nah, ini bertujuan untuk mengambil argumen siapanya baris perintah pertama si jumlah siswanya nanti yang diberikan oleh si user. Jadi nanti ini dikonversi dari string menjadi bilangan bulat. Dan terus disimpanlah itu variabel k ini untuk digunakan nanti dalam programnya nanti. Lalu ini struct nilai karena kan nilainya itu bagian dari pembuatan nilainya itu kan ada nama dan itu dalam bentuk string lah. String di C kan itu bentuk char array kan. Di sini kami buat itu arraynya 50. Lalu untuk bobot nilainya itu bentuk float karena nanti itu berkoma-koma. Dan begitu juga dengan nilainya. Nah, di sini kami buat struct nilainya itu kami definisikan jadi all. Nah, di sini juga pakai array k banyaknya si kanan tadi. Lalu di sini kami declare juga is untuk si for-nya nanti dan n bagi sama dengan 0. Lalu float nilai n nilai dengan array-nya sebanyak k. Lalu di sini kami buat juga char strlines. Ini untuk kita nanti menginput stringnya nanti. Stringnya lah. Kami buat array-nya 100. Di sini kami buat loopingan bentuk for di mana i-nya itu dimulai dari 0 dan lebih kecil daripada nilai si k dan nanti itu tambah-tambah 1 lah. Sini kami pakai fget karena kan itu memuat beberapa kata nanti dalam satu baris itu. Jadi nanti yang dipakai variabel si strlines ini, lalu size of si strlines dan kami pakai standar inputnya di sini. Nah, di sini strlines-nya itu yang pertama si nolnya itu sama dengan 0 dan sort si 1 sama dengan 0. Nah, lalu di sini kami pakai loopingan while. Di sini char c sama dengan get char. Lalu di sini if c ini yang slash r, lalu itu nanti lanjut. Jadi kalau if c sama dengan ini yang ke bawah lah nanti dia, jadi enggak satu baris, itu nanti berhenti dia. Lalu strlines yang pertama sama dengan c, lalu strlines tambah-tambah satunya itu nanti 0. Lalu sini char pointer bagi, jadi nanti itu ditujukan lah nanti apanya itu ke si bagi. Lalu bagi sama dengan strtalk, ini untuk memisahkan lah nanti beberapa stringnya itu nanti dari pemisah si bagar ini. Lalu sini kami pakai dengan while. Kalau baginya itu enggak kosong, maka nanti masuklah ke bentuk switch ini. Jadi kalau di sini bilang case-nya itu 0, n baginya itu 0. Jadi nanti sila strcpy destination-nya itu all dot name dot nama itu nilainya dari nilai si bagi. Lalu kalau case 1 n baginya 1 itu nanti all bobot itu nanti diubahlah si bagi ini ke integer. Makanya sini pakai atoy kan. Lalu sama dengan case 2 dengan case 1. Lalu sini n bagi plus lalu sini bagi sama dengan ini pakai strtalk untuk mengubah si tanda pagarnya itu. Terus ini memakai loopingan for. Di sini nanti akan mengeluarkan output yaitu nama seluruh namanya itu
terus bobotnya, terus nilainya dari seluruh yang sudah dimasukkan ke dalam array tadi. Kemudian kita buat jumlah nilai yang pertama itu sama dengan nol. Baru kita bikin lagi loopingan. Kalau misalnya n nilai i itu sama dengan nilai semua nilai yang di array itu dikali bobot yang ada di array dibagi 100. Jadi jumlah nilai itu sama dengan nilai i. Karena tadi kan jumlah nilainya itu sudah sama dengan nol. Baru n nilai itu sama apa? Dimasukkanlah ini, terus nanti jumlah nilai itu sama dengan nilai yang tadi. Jadi jumlah nilai itu udah berubah. Baru str lines 100 sama dengan 0. Jadi slash 0 itu sama dengan 0. Baru dikeluarkanlah output jumlah nilai. Jika jumlah nilai lebih dari sama dengan 50, maka status dari nilai mahasiswa tersebut pas atau lulus. Jika jumlah nilai kurang dari 50, maka fail atau tidak lulus. Jadi demikianlah presentasi code kami mengenai UTS hari ini. Selamat pagi, terima kasih Pak.